Pak Prabowo itu kan terlahir pada keluarga elit kan. Ya, saya rasa semua hal pernah dirasakan Pak Prabowo kecuali satu, miskin. Nah, tapi elit itu, Prabowo ini menurut saya itu kan mampu ya mengkapitalisasi semua kelebihan Indonesia di kontestasi politik yang akhirnya ya naik ke panggung dan menerima medali, apalagi trofi, belum tentu yang ikut pertandingan. Ni hao, kembali lagi dalam VVIP, Very Valuable Insights and Perspective. Terima kasih Anda kembali menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe dan juga saya tunggu komennya kira-kira siapa narasumber atau tamu VVIP yang layak saya undang di sini. Nah, hari ini saya kedatangan tamu yang sangat terhormat, sangat spesial. Kenapa begitu? Karena beliau ini sebetulnya jarang loh muncul di podcast manapun. Jadi saya sangat-sangat merasa beruntung sekali hari ini bisa mendatangkan beliau. Dan kalau saya sebut Who Wants to be a Millionaire, pasti Anda tahu siapa tamu VVIP kita hari ini. Selamat datang Mas Tantowi, apa kabar? Hai, terima kasih Sumi udah diundang. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Saya itu jarang muncul di podcast, karena memang gak pernah diundang. Oh gitu. Habis ini kayaknya banjir nih undangan karena ternyata Mas Tantowi mau nih diundang ke podcast ya. Mas, Who Wants to be Millionaire itu udah wow, apa ya, legend banget itu. Iya, betul. Kuis ya. Ya itu game show atau kuis yang mendongkrak nama saya dan impact-nya itu masih terasa hingga saat ini. Betul, Ya, betul. jadi, Dan sebetulnya Mas Tantowi itu tidak berhenti sebagai seorang presenter kondang yang kita masih ingat sampai detik ini, tapi beliau juga ternyata politikus handal, ya. Kemudian juga sebagai mantan duta besar Indonesia untuk Selandia Baru. ya. Kemudian juga penyanyi musik country Indonesia yang gak ada penggantinya kayaknya sampai sekarang. Satu-satunya karena gak ada yang mau gitu. Gak ada yang mau. Jadi legend betul ya tamu VVIP kita hari ini. Nah, Mas Tantowi, program VVIP ini sebetulnya kita mencoba untuk membuka wawasan ya bagi penonton dan mencoba untuk belajar dari negara-negara lain ya, terutama melalui Duta Besar Indonesia yang ada di beberapa negara. Nah, kita ingat Mas Tantowi sempat 4 tahun ya? 5 tahun. 5 tahun ya sebagai Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Itu tahun berapa ya? 2017 sampai dengan akhir 2021. Oke. Nah, hari ini pertama-tama kita bicara dulu kapasitasnya ya sebagai dulu mantan Dubes Indonesia untuk Selandia Baru. Saya sempat buka nih foto-foto Wisma KBRI Indonesia di Wellington. Cakep banget ya. Pemandangan belakangnya luar biasa. Waduh. Seperti apa sih Wellington dan New Zealand itu, Mas Tantowi? Mungkin banyak yang marah kalau saya bilang saya udah pernah ke surga loh. Wow. I've been to heaven. Ya surga gitu. Artinya alamnya bagus, nggak ada polusi, indah, terus orang-orangnya baik, kemudian sistem politiknya bagus, sejahtera. Sehingga sulit untuk mencari cacatnya. Ya, jadi mungkin ya gambaran surga itu dalam keterbatasan pengetahuan kita adalah seperti itu. Makanya di awal kalimat saya udah bilang bahwa banyak yang marah loh kalau saya bilang bahwa I've been to heaven, saya pernah ke surga. Karena surga sesungguhnya itu pasti beribu-ribu kali lebih bagus, lebih sempurna daripada Selandia Baru. Tapi paling tidak saya sudah diberikan kesempatan untuk melihat dunia yang begitu bagus gitu. Dan untuk itu saya sangat berterima kasih. Oke. Saya rasa sih marah habis itu berangkat ke New Zealand. Lihat langsung. Jangan lupa omongan saya tadi mengandung promosi. Udah di endorse ya. Tapi diaspora Indonesia di sana seperti apa, Mas? Waktu saya datang tuh ada 7.000 warga negara Indonesia, 1.700 diantaranya adalah pelajar dan mahasiswa. Tapi ketika saya pulang turun hampir 50%, tinggal 4.000. Dan pelajar mahasiswanya tinggal sekitar 500-an. Mengapa? Karena mereka yang pulang sebelum COVID nggak bisa balik lagi.
Oke. Jumlahnya sih memang nggak terlalu besar ya. Sebenarnya besar, 7.000 terhadap 5 juta penduduk. I see. Iya, kalau 7.000 terhadap misalnya Australia ya 30-40 Ya, itu juta kecil. Tapi 7.000 terhadap 5 juta penduduk kan besar, signifikan. Banyak juga yang berhasil ya di New Zealand ya, orang Indonesia ya. Iya, syukur alhamdulillah di New Zealand itu kategorinya itu tidak ada yang pekerja migran ya. Tapi kebanyakan tuh para profesional. Mereka yang bekerja di situ berdasarkan expertise, kemampuan mereka di bidang keuangan, komputer, kemudian ilmu-ilmu lain yang tidak dimiliki oleh orang New Zealand. Kalaupun ada pekerja yang kasar, katakanlah demikian, itu pun skill worker. Misalnya pemetik buah yang bekerjanya secara musiman, cuma 6 bulan dalam 1 tahun, tapi kompensasi gajinya tinggi sekali. Nah, pekerja Indonesia itu disukai di situ karena orang Indonesia tuh nggak hitung-hitungan sama waktu. Jadi cincai gitu ya. Jadi overtime, kemudian kalau misalnya perlu tenaga gitu, mereka mau masuk walaupun itu hari libur gitu. Ya karakter orang Indonesia lah. Ya, itu ya jadi kan? Kelebihan ya. Jadi kelebihan gitu. Dan itu membuat iri worker atau fruit pickers dari negara lain. Seperti dari Pasifik gitu. Oke, ya. Jadi cukup membanggakan sebetulnya ya dengan karakter seperti itu devisa makers mereka itu. Iya. Betul. Mas Tantowi tadi bilang udah kayak surga New Zealand itu. Artinya kan pemandangan alamnya pasti luar biasa, ya kan? Makanya setiap tahun itu bisa jutawan loh turis yang mau ke sana. Padahal Selandia Baru itu kan sebetulnya ukurannya jauh sekali. Betul. Dan ke sana mahal ya. Mahal. Udah kayak ke Eropa jaraknya. Kayaknya kalau ke Eropa masih lebih murah, lebih mudah gitu ya, ketimbang harus ke New Zealand gitu. Tapi tetap aja orang berbondong-bondong pengen lihat New Zealand. Apa sih kelebihan pariwisata di sana, Mas Tantowi? Iya, calmness ya. Jadi ketenangan gitu. Jadi kesepian itu justru yang dijual oleh Selandia Baru. Kalau New York, Hong Kong gitu kan, Beijing, orang mencari kesibukan kan, mencari keramaian, city gitu. Tapi ketenangan, kesepian gitu, ya itulah yang dijual oleh New Zealand. Nah, untuk orang-orang yang berasal dari negara-negara yang crowded, sibuk gitu, itu kan impian, ya, berkunjung kepada satu negara di mana tenang gitu ya, melihat laut tenang, melihat danau apalagi tenang gitu, polusi nggak ada, itu adalah heaven ya. Itu yang tidak ada di banyak negara yang, khususnya negara yang macet, ramai, polusi gitu kan. Begitu mereka melihat New Zealand itu benar-benar sesuatu yang kontras. Ya itu yang diuber oleh para wisatawan dunia. Makanya pariwisata itu menjadi salah satu tulang punggung begitu ya? Ya ada 2 sumber pendapatan ekonomi New Zealand itu bergantian aja. Kadang-kadang pariwisata, kadang-kadang pertanian. Jadi ketika ada impact misalnya kayak COVID gitu ya, turis nggak ada gitu, berkurang gitu ya, ya pertanian itu akan naik. Tapi ketika lagi peak season seperti sekarang, apalagi misalnya visa dipermudah gitu, wah tidak ada yang bisa ngalahin pariwisata. Dan pariwisata itu kan multiplier efeknya kan jauh lebih besar dibandingkan sektor-sektor lain termasuk pertanian kan. Kalau pertanian ya cuman pertanian, tapi pariwisata itu adalah satu-satunya industri di negara manapun yang mempunyai multiplier efek yang tinggi dan impact-nya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ya, karena kalau misalnya orang bepergian terus pakai tour guide ngasih tips, langsung dapat kan dia. Jadi income dari turis itu tidak ke pusat dulu baru dibagi muter-muter dulu gitu. Pariwisata itu langsung direct. Nah, itulah kelebihan dari pariwisata. Ya. Tapi kalau bicara alam sebetulnya Indonesia kan nggak kalah, Mas, ya kan? Ada Bali, masih banyak, ada Danau Toba, ada Labuan Bajo, Raja Ampat, Bunaken gitu. Tapi kan lagi-lagi kita nggak bisa bergantung hanya keindahan alam aja. Harus ada strategi nih. Gimana untuk narik wisatawan dan bisa memberikan dampak yang lebih besar ke ekonomi masyarakat gitu. Apa yang mungkin berbeda yang Mas Tantowi pelajari selama di sana? Pariwisata tuh pada dasarnya cuma 2 kan. Kita harus bisa memproduksi rasa aman dan rasa nyaman. Ya, bagus saja negara kita, tapi kalau tidak aman,
ya orang tentu berpikir 2 kali untuk datang. Banyak negara yang indah gitu, tapi orang tahu di situ itu tidak aman, maka orang belum tentu akan ke sana. Kedua, nyaman. Nyaman itu artinya konektivitasnya bagus, ya. Kemudian infrastruktur, baik jalan, penginapan, dan faktor pendukung lainnya itu bagus gitu. Itu yang membuat orang akan pergi ke sana. Nah, Selandia Baru itu seperti negara-negara lain di Skandinavia berhasil menjual itu. Crime rate-nya rendah. Orang bisa berpergian sampai tengah malam tanpa takut diganggu, tanpa takut dirampok ya. Itu hanya negara-negara tertentu seperti New Zealand, Singapura. Ya, mengapa Singapura itu walaupun apa sih Singapura itu kecil ya, gitu, kecil, itu aja ya kan? Itu aja, apa yang ada di Singapura ada di kita. Tapi Singapura tuh bisa memproduksi apa? Rasa aman dan nyaman. Orang bisa jalan kemana aja, relax, infrastrukturnya bagus gitu. Tidak perlu tergantung pada taksi, public transportation itu terjamin sampai tengah malam gitu ya. Kemudian ya itu tadi rasa aman. Nah itu yang membuat orang bisa menjatuhkan pilihan kepada satu kota atau satu negara sebagai destinasi. Kalau begitu memang ada beberapa destinasi wisata kita itu memang PR-nya masih banyak terkait dengan infrastruktur ya. Kalau Bali kan sudah lebih matang, Mas. Iya. Tantowi. Iya, Bali itu memang by nature. Jadi ya memang dia terlahir ya, terlahir sebagai apa namanya itu tempat pariwisata. Pertama alamnya indah, kedua punya culture yang sangat menarik, dan ketiga ini satu, the people. Orangnya siap. Ingat tourism itu is people's industry. Pariwisata itu adalah industri manusia. Dia tidak bisa diganti dengan teknologi AI, nggak bisa. Karena pariwisata tuh harus ada sentuhan manusia, harus ada sensing di situ. Nah itulah yang membuat pariwisata tuh menjadi industri yang tidak akan tergerus oleh kemajuan zaman dan teknologi. Karena harus ada faktor manusianya. Kita banyak tempat di Indonesia, tidak perlu kita sebutkan apa. Alamnya bagus, infrastrukturnya mendukung, tapi manusianya tidak siap. Manusianya tidak tourism friendly. Ya, itu sulit menjualnya. Masyarakat atau turis akan datang sekali, habis itu dia kapok. Nah, makanya destinasi pariwisata di Indonesia itu cuma 2 selalu. Kalau nggak Bali, Jogja. Ya. Dan 2, karena people di sana udah lebih siap. Betul, karena ada people-nya. Jadi faktor 1 dan 2 terpenuhi. Alamnya bagus, culture-nya ada. Ya culture itulah yang menjamin orang itu bisa bertahan lama. I see. Di satu tempat ya, karena ada culture. Nah, kemudian the people. Nah, terus terang ya it's sad to say ya baru Bali sama Jogja kan yang siap gitu. Tempat-tempat lain tidak kalah indah. Culture-nya juga tinggi, tapi people-nya belum ready. Nah, when it comes to people itu, inilah pekerjaan besar bagi pemerintah. Bagaimana kita mengedukasi masyarakat kita untuk sadar pariwisata, bahwa kalau mereka berubah perilaku mereka, pariwisata mereka akan maju, ekonomi itu akan jalan. Saya ambil contoh ya, saya pernah ke Kuba. Apa impresi orang mengenai Kuba? Negara komunis, pasti tidak aman. Pasti tidak aman ya kan. Ternyata ketika saya ada di sana, itu berjalan sampai tengah malam pun ketemu dengan gerombolan anak-anak lagi main gitu. Nggak ada yang ganggu. Aman, sopir taksi aman. Terus kita belanja gitu nggak ada yang nipu. Why? Karena masyarakatnya sadar betul mereka hidup dari pariwisata. Mereka hidup dari turis. Sekali turis disakiti, itu impact itu akan kemana-mana. Turis akan berhenti datang, matilah ekonomi mereka. Harus dibangun kesadaran seperti itu. Nah, orang Bali sadar betul mengenai hal itu. Itu PR besar itu. Oh, sangat besar. Jadi kalau kita berbicara apa tugas Kementerian Pariwisata di pemerintahan berikutnya, menurut saya itu people. Bagaimana kita bisa menyiapkan sumber daya manusia sebagai penggerak utama pariwisata itu sadar dan siap dengan industri yang namanya pariwisata. Dan itu harus dilakukan ya Mas Tantowi, karena
sekarang ini kan ramai mendiskusikan tentang namanya quality tourism. Ya. Ya kan? Bahwa kita tidak bisa lagi menilai bahwa pariwisata kita itu perform hanya dari quantity wisatawan yang masuk, tapi quality-nya. Seberapa besar mereka willing to spend, stay lebih lama dan lain sebagainya. Ya. Itu sudah dilakukan oleh New Zealand belum kalau Mas Tantowi lihat? Tourism itu Selandia Baru bisa melakukan quality tourism itu, ya, karena ada sektor-sektor lain yang juga menunjang gitu, sehingga kalaupun mereka itu tidak terlalu bergantung kepada pariwisata, mereka masih bisa survive, ya, karena quality tourism itu dipastikan akan membuat ruangan pekerjaan itu menyempit, Sumi. Oh, oke. Ya, karena quality itu kan berarti terbatas sekali gitu ya, outlet yang bisa kita tawarkan agar supaya kita bisa menjaga kualitasnya. Begitu dia udah masif, maka quality itu sulit kita kontrol. Nah, sedangkan kita masih padat karya. Kita masih membutuhkan lapangan pekerjaan imbas dari pariwisata supaya bisa dinikmati oleh masyarakat kebanyakan. Misalnya souvenir, kemudian tour guide, supir, dan segala macam kayak gitu. Itu kan masif. Nah, kalau pemerintah itu tangannya nyampe untuk mengedukasi orang-orang ini, bisa kita menciptakan quality tourism. Walaupun dia massal, tapi tetap berkualitas. Tapi kalau tangan pemerintah itu tidak sampai ke mereka, ya masif. Ya, masif itu akan menjadi lawan dari kualitas. Ya. Kalau kualitas itu kan berarti kan hotelnya terpilih, ya kan ya, tour operatornya terpilih, objek-objek pariwisatanya kita batasi supaya dia berkelas dan eksklusif. Nah, itu kan berarti ada pembatasan ruang kerja kan. Nah, kalau kita sekarang ini di Bali sekalipun masih massal. Ya, karena apa? Kita butuh lapangan pekerjaan. Oke. Nah, New Zealand itu bisa melakukan itu karena memang ada campur tangan pemerintah di situ ya. Ada campur tangan pemerintah di situ dan masyarakat masih ada opsi. Pekerjaan lain gitu yang sama baiknya. Jadi tidak semua orang rebutan bekerja di sektor pariwisata. Jadi pemerintah bisa memilih-milih nih. Milih misalnya disebut quality tourism itu kalau misalnya kita tidak lagi menerima backpackers. Ya kan. Nah, kalau backpackers itu misalnya kita hentikan, berapa banyak kita kerugian. Sedangkan turis kita yang masuk ke Bali, masuk ke Jogja itu masih banyak yang kategorinya kategori backpackers kan. Nah, kalau backpackers itu kan berarti konsekuensinya juga masif kan, massal kan gitu. Nah, kalau misalnya kita menuju quality tourism, berarti kita hanya bermain pada hotel-hotel bintang 5. Ya kan? Restoran-restoran kelas Michelin atau di bawahnya gitu. Karena quality, harganya mahal tapi quantity-nya dikit. Ujung-ujungnya kan sama nih kan ya. Quantity-nya dikit tapi value-nya tinggi. Kalau yang mass tourism itu quantity-nya banyak, ya harganya juga sama. Dapatnya segitu juga gitu loh. Nah, pada saat seperti sekarang di mana lapangan pekerjaan itu masih sulit, saya rasa kita untuk menuju quality tourism itu perlu suatu pemikiran. Tapi kita harus pergi ke sana gitu. Ya, kalau tidak destinasi seperti Bali, Jogja itu rusak. Rusak, alamnya rusak. Dan lebih fatal lagi tuh budayanya rusak. Nah, itu yang terjadi di Bali sekarang kan, yang dikeluhkan oleh masyarakat Bali dan juga otoritas di Bali. Karena sudah tidak terkendali lagi. Karena ya turis murah yang masuk. Ya kan? Betul. Yang nginep di losmen kayak begitu. Nah, orang-orang seperti begitu ya mohon maaf aja saya mengatakan, kualitas pendidikannya juga kan rendah. Akibatnya attitude mereka di negara mereka yang mereka tidak bisa lakukan, mereka lakukan di tempat kita. Tapi kalau quality tourism, ya itu golongan tertentu lah, AB lah, yang memang educated, ya pasti tertib begitu datang tempat kita. Nah, jadi arahnya memang harus ke sana untuk seperti Bali, Jogja yang memang sudah mateng ya pariwisatanya kan? Iya. Jadi ini PR besar. Jadi memang harus ada semacam grand design.
Oke, misalnya Bali kita jadikan quality tourism. Oke, begitu banyak tenaga kerja yang ada, yang tadinya menggantungkan ke turisme, harus kita pikirkan juga nih, mereka bekerja apa? Kalau tidak lagi di turisme, ya kan? Bekerja apa gitu? Harus ada substitusi. Nah, seperti di New Zealand ya, mereka bekerja di sektor pertanian, mereka bekerja pada sektor commerce, trading, ya, bidang-bidang lain gitu loh. Nah, sehingga mereka yang bekerja pada sektor pariwisata itu adalah qualified, ya, qualified people. Jadi distribusi tenaga kerjanya juga bisa lebih luas begitu ya? Iya betul, betul. Karena begitu kita nyatakan quality, hotel itu akan tertentu. Nah, bagaimana dengan hotel-hotel kecil yang sudah kadung dibangun, ya kan? Misalnya puluhan ribu kamar gitu kan? Ya, kalau misalnya kita bicara quality gitu kan, kita cari turis-turis yang berkantong tebal. Nah, turis-turis berkantong tebal gitu ya, tidak akan pergi ke losmen, tidak akan pergi ke hotel bintang 1 atau 2. Mereka menuju ke butik hotel. Berarti itu terancam semua. Terancam semua. Nah, itu adalah ancaman dari quality tourism. Tapi saya ulangi, kita harus menuju ke sana. Oke. Mas Tantowi, jadi sebelum kita bicara hal-hal lain ya, apa lesson learn yang Mas Tantowi petik selama berada di New Zealand dan apa yang kira-kira Indonesia bisa pelajari? Nah, ini menarik. I like the question. Jadi gini, negara kita itu kan karakternya 2. Kita adalah negara dengan populasi Islam tertinggi. Jadi hampir 90% masyarakat kita itu beragama Islam. Islam itu adalah agama yang rahmatan lil alamin gitu. Jadi agama yang suka perdamaian gitu, baik ya. Terus Indonesia itu dikenal sebagai negara dengan 5 prinsip dasar kita itu Pancasila, the guiding principle. Jadi prinsip hidup kita itu Pancasila. Kalau misalnya nilai-nilai Islam dan nilai-nilai Pancasila itu dilaksanakan secara konsekuen oleh rakyat Indonesia, kita akan menjadi negara maju, negara aman, dan negara yang membahagiakan. Ya, rukun Islam itu 5, semua mengajarkan kebaikan. Kemudian sila Pancasila 1-5, semuanya tuh menuju negara maju, ya, dan bahagia. Problemnya itu tidak terjadi di kita. Ya. Ya, terjadinya tuh di New Zealand. Jadi New Zealand itu lebih Islami dari negara Islam, lebih Pancasilais daripada Indonesia. Wow. Nah, itu temuan saya. Ya, makanya saya bilang tadi kalau prinsip Islam itu dilakukan karena mayoritas kita Islam dan kita mengadopsi Pancasila dan menjalankannya secara konsekuen, kita udah kayak New Zealand. Jadi itu sebetulnya value Indonesia tapi ternyata diterapkannya ada di New Zealand. Singapura sama. Lebih Islami daripada kita, lebih Pancasilais daripada kita. Jadi kita ini yang namanya Islam dan Pancasila baru pada tahap tekad untuk menjadi orang Islam, tekad untuk menjadi manusia Pancasila, tapi belum kita laksanakan. Orang lain itu tidak mengenal Islam, tidak mengenal Pancasila, tapi mereka Islami dan Pancasilais. Jadi value-value itu udah Mas Tantowi temukan ya dan selama itu di sana. Diakui oleh anggota DPR, pejabat pemerintah yang datang mengunjungi saya di New Zealand. Mereka mengatakan betul ya toh ya. Saya merasakan itu. Salah satu apa? Dalam Islam itu, Sumi, kebersihan itu adalah bagian daripada iman. Itu ada itu. Kebersihan itu bagian daripada iman. Kebersihan secara fisik, kebersihan secara mental. Artinya kalau kita bersih, nggak ada korupsi. Kalau kita bersih, toilet-toilet umum itu pasti bersih semua. Ya, kalau toilet umum itu udah bersih, bisa dipastikan lah di rumah penduduk, di hotel pasti lebih bersih. Sampah nggak ada. Di New Zealand itu jangankan sampah, tetesan minyak dari kapal aja nggak ada. Wow. Iya. Dulu kalau saya jalan-jalan di pinggir pantai gitu, ada puntung rokok, saya berani taruhan. Itu kalau pasti rokok Indonesia, saya ambil, bener. Berarti ada orang Indonesia yang buang. Karena orang New Zealand sudah tidak melakukan itu lagi. Nah itu kan Islam. Ya.
Nah jadi menghormati hukum, menghormati orang tua, menghormati agama-agama lain, itu perintah dari Pancasila. Ya, sila 1-5 itu. Bersatu walaupun mereka berbeda-beda. Ya. Di New Zealand itu ada 190 nations. Wow. 190. Padahal populasinya cuma 5 juta. 5 juta. Tapi hampir semua bangsa di dunia itu ada di New Zealand. Nggak ada gesekan agama. Nggak ada gesekan suku. Itu kan semuanya perintah apa? Perintah Pancasila kan. Sila 1-5. Kita hafal semua. Anak SD sila 1-5. Diamalkan tidak? Lain soal. Jawab sendiri. Wow. Jadi saya pikir saya tanyakan what lesson learned dari Selandia Baru, mungkin Mas Tantowi mau jawab, wah sistem pemerintahan yang bagus, bla bla bla. Ternyata enggak ya. Ternyata value Pancasila itu. Iya. Itu, kuncinya. Iya kuncinya. Akhirnya pemerintahannya bagus. Korupsinya rendah. Korupsi itu hampir zero loh Sumi. Karena korupsi tidak ada, the ease of doing business, kemudahan menjalankan usaha, itu nomor 1 New Zealand di dunia, peringkatnya. Wow. Karena nggak ada korupsi. Jadi, yang mudah itu tidak pernah disulitkan. Kalau kita? Kalau bisa dipersulit, kenapa dipermudah gitu ya? Iya kan gitu. Wow. Iya. Jadi kita nggak usah jauh-jauh sebetulnya belajar ya? Oh nggak usah. Kita udah punya value yang nggak usah. Sudah hampir 90% rakyat kita ini Islam. Islam itu mengajarkan rukun Islam itu 5, rukun iman itu 6. Semuanya mengajarkan kita tuh untuk menjadi masyarakat yang baik, yang bahagia, yang toleran, respect. Itu semua diajarkan oleh Islam. Sorry ini agama saya ya. Nah terus kita sebagai rakyat Indonesia, cobalah sila pertama sampai sila kelima itu kita jalankan secara konsekuen gitu ya, penuh dengan kesadaran. Pasti aman negara kita. Pasti aman. Pemerintahnya nggak bakal korupsi, rakyatnya nggak bakal macam-macam, karena semuanya mengacu kepada Pancasila. Karena Pancasila itu the guiding principles of Indonesian. Prinsip hidup ya orang Indonesia itu termaktub pada 5 sila di Pancasila itu. Lengkap itu semua di situ. Lengkap. Itu yang membuat negara lain tuh iri sama Indonesia. Kok Indonesia tuh bisa ya menciptakan 5 tuntunan hidup. Kok bisa ya menciptakan itu? Orang lain tuh nggak ada. Tapi kita take it for granted nggak? Take it for granted, cukup dihafal. Ya. Ya, cukup dihafal. Oke. Ya kan? Kalau kita selamin betul sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Artinya apa? Kita hormati siapapun yang bertuhan. Karena semua agama, semua kepercayaan itu kan bertuhan. Agama siapa lebih hebat Nggak dari ada yang lain kan? agama siapa lebih hebat. Anda salah, saya benar gitu. Tidak ada yang mengklaim sebagai agen tunggal surga. Kan nggak ada kan kayak gitu. Karena kita selami semuanya gitu. Kita menghormati siapapun yang bertuhan. Kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak akan ada kemiskinan. Tidak mungkin ada kecurangan. Tidak mungkin hukum itu hanya tajam di bawah, tumpul di atas. Itu namanya nggak adil. Ya. Kemudian persatuan Indonesia. Kalau itu kita laksanakan, alhamdulillah nih sekarang ini ya, kita masih bersatu. Menurut saya ya, sila ketiga ini yang kita jalankan ya. Keempat gitu ya, keempat itu kan demokrasi. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Masih banyak yang mau main hakim sendiri kan. Nah tapi juga nggak bisa disalahin masyarakat Sumi. Mengapa parlemen jalanan itu keluar? Karena parlemen benerannya nggak jalan. Tidak hadir. Tidak lagi menyuarakan aspirasi rakyat. Sehingga rakyat terpaksa turun ke jalan teriak-teriak sendiri. Ya kan? Berarti kan tidak kita jalankan itu. Ya, DPR-nya tumpul. Sorry, saya orang DPR nih. 2 periode ya? 2 periode. Ketika DPR tidak melaksanakan tugasnya sebagaimana diamanatkan oleh rakyat, terciptalah parlemen jalanan. Baru sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Genius bagi saya itu. Why? Pancasila tuh genius banget. Keren itu.
Tolong dicatat ya. Ini lesson learn yang agak di luar ini nih prediksi saya nih. Semakin lama saya di luar, semakin saya bangga dengan Pancasila. Karena mereka nggak punya itu. Cuma sayangnya belum kita amalkan. Belum kita itu amalkan. PR kita ya. Belum kita amalkan. Oke. Baru sila ketiga. Oke. Kita tinggalkan topik tentang Selandia Baru. Mas Tantowi sebelumnya juga 2 periode ya di DPR. Sebelum masuk ke dunia politik juga seorang presenter yang handal, penyanyi musik country satu-satunya di Indonesia. Nah, saya kalau bicara politik nih, Mas Tantowi, udah lama nggak kedengeran Mas Tantowi kasih pandangan gitu, ikut bersuara gitu tentang kondisi politik kita sekarang. Kemana sih, Mas? Jadi di hidup ini, Sumi, Caela, ini filosofis sekali ngomongnya. Media ya, wartawan, itu yang di Uber itu adalah jabatan. Jadi zaman saya menjadi anggota DPR, saya menjadi narasumber di mana-mana. Karena yang dipentingkan itu adalah legitimasi saya itu, anggota DPR RI. Gitu. Tapi ketika jabatan itu sudah tidak ada lagi di saya, di siapapun lah, terus tidak lagi menjadi pengurus partai, itu sudah tidak ada value. Karena tidak ada legitimasinya meng-quote omongan orang ini gitu kan gitu. Nah jadi saya bukannya tidak berkomentar, saya aktif sekali di IG gitu. Ya saya menyoroti keadaan sosial di masyarakat. Sering juga saya bicara, sering saya posting-posting politik. Tapi karena saya sudah tidak punya nomor punggung di panggung politik Indonesia, itu tidak bergulir. Coba kalau saya anggota DPR, begitu saya bikin letupan gitu, pasti saya viral ya, viral, dipanggil TV jadi narasumber kan gitu. Tapi saya ikuti terus loh, Mas Tantowi. Iya, tapi kan itu tidak direspon kan. Ini bukan omongan saya aja gitu, tapi semua mantan-mantan anggota DPR, mantan politisi yang masih berpikir, masih ingin berkontribusi, tapi panggung itu sudah tidak ada lagi. Jadi nomor punggung itu di Indonesia itu penting sekali. Gitu. Nah, jabatan itu tadi. Oh, jabatan itu iya. Jadi panggung itu diberikan bukan karena kita, tapi karena jabatan kita. Begitu orang itu sudah jabatannya nggak ada, panggung itu pelan tapi pasti itu pasti akan hilang. Ya, mantan jenderal, mantan panglima, mantan menteri, isi kepalanya kan masih bagus. Ya, tapi ketika jabatan itu diambil sudah nggak seksi sebagai narasumber kan. Padahal masih relevan. Dia masih belajar, dia masih baca buku, dia masih melakukan analisa-analisa. Itu barangkali jawabannya. Makanya berapa hari ini kan ada euforia tuh. Siapa yang dipanggil ke Kertanegara, siapa yang muncul begitu ya. Seperti kayak orang melihatnya dapat jabatan nih. Padahal itu kan tanggung jawab, Mas. Oh iya. Semakin tinggi jabatan kita, semakin tinggi tanggung jawab kita. Ya, jadi jabatan itu adalah ujian. Jadi salah kalau orang mengatakan kecelakaan karena musibah itu adalah ujian. Ya, dapat amanat jabatan juga itu ujian. Ujian gitu. Ya, kita amanah nggak gitu loh dalam melaksanakan itu. Kemudian jabatan yang diberikan oleh negara kepada kita itu bermanfaat nggak bagi rakyat banyak, ya kan gitu. Kalau tidak bermanfaat gitu ya, berarti kita tidak amanah. Berarti jabatan itu hanya membahagiakan keluarga kita sendiri kan gitu. Tapi tidak seperti diamanatkan oleh si pemberi amanah. Tapi banyak loh, Mas Tantowi yang menginginkan jabatan itu. Mungkin banyak yang kecewa juga ya tidak dipanggil. Nah ini menarik. Seru ini. Jadi gini, Sumi. Banyak yang kecewa tidak kira-kira Jadi gini, Sumi. Kalau di pertandingan olahraga yang naik ke panggung dan terima medali atau trofi, bisa dipastikan adalah mereka yang ikut pertandingan. Ya udah pasti. Ya, pasti dia dipanggil naik ke panggung, dikalungkan medali. Kalau dia juara, dia dapat trofi. Tapi kalau di kontestasi politik yang akhirnya naik ke panggung dan menerima medali, apalagi trofi, belum tentu yang ikut pertandingan.
Belum tentu. Yang Jadi ya yang nongkrong-nongkrong deket panggung gitu ya, yang ngelihat-ngelihat ke panggung, yang tepuk-tepuk gini-gini, tangan tepuk-tepuk gitu. tangan, teriak gitu, bisa dia yang naik ke panggung. Nah jadi kalau kita menyelami ini, kita nggak perlu baper, nggak perlu sakit hati, biasa itu di politik. Itu lumrah ya di dunia Lumrah. politik ya. Yang naik ke panggung, yang terima trofi, belum tentu yang bertanding, yang berkorban, berdarah-darah, ya. Berkeringat udah kayak mau mati, belum tentu. Nah, terus ngapain dong ikutan? Berdiri aja dekat panggung situ, nggak usah ikut pertandingan. Nanti kalau udah mendekati penyerahan trofi dan medali, berdiri aja dekat panggung. Biar kelihatan ya. Biar kelihatan atau dekat-dekat panitia. Aduh. Interesting ya. Maka kita akan jadi rumus matematikanya nggak biasa ya. Begitu. Apalagi jarak antara pilpres dengan pelantikan itu lama. Seperti kita ini kan 6 bulan. Yeah. Itu dinamikanya tinggi sekali. Bisa-bisa orang yang tadinya sangat berjasa itu seiring dengan perjalanan waktu dan dinamika yang terjadi bisa hilang nama ini. Padahal ini udah orang udah paling berjasa kan, bisa hilang. Muncullah orang-orang dekat-dekat panggung itu. Dada-dada. Nah dia aja. Ada saya loh gitu ya. Banyak gak yang kesel, kecewa, curhat mungkin ke Mas Tantowi? Oh banyak yang nelpon, banyak yang WA. Jadi apa pesannya? Ya begitu saya berikan. Jadi nggak perlu kecewa. Biasa itu di politik Indonesia. Ya, salah satunya karena jarak antara pilpres ya, dengan pelantikan itu terlalu jauh. Ya, kalau misalnya jarak antara pilpres dengan pelantikan itu 2 bulan, nah itu bisa terakomodir tuh yang ikut lari dari awal, yang berkeringat itu. Tapi kendalanya itu adalah kenapa lama? Itu kan mengantisipasi kalau misalnya terjadi 2 putaran kan gitu. Ya. Tapi sebenarnya undang-undang itu harus dirubah. Kalau ternyata 1 putaran harus dipercepat pelantikan itu. Tidak perlu lagi mekanisme 2 putaran. Kasihan teman-teman yang bekerja yang sudah berkorban gitu ya, ujung-ujungnya cuma jadi penonton gitu. Saya bisa merasakan itu. Jadi itu pesannya ya, itu biasa gitu ya di dunia politik, jangan baper gitu ya. Jangan baper, kecuali undang-undangnya dirubah ya. Mas Tantowi, mungkin ketika episode ini ditayangkan, kita sudah berganti presiden, ya sudah Pak Prabowo. Mungkin Mas Tantowi bisa memberikan sedikit pandangan bagaimana kita 10 tahun melewatinya dengan Pak Jokowi dan seperti apa Mas Tantowi melihat ke depannya di bawah kepemimpinan Pak Prabowo. Karena saya lihat postingan Mas Tantowi ini objektif, bikin adem Mas. Jadi bukan tambah panas ya, bikin suasana tambah panas tapi adem. Dan saya rasa kita butuh banyak pandangan yang objektif seperti itu Mas Tantowi. Ya. Pertama ya, kalau kaitan posting, kita harus sadar betul. Memang sih Instagram gitu, itu kan majalah dinding buat kita kan ya. Mading kan ya. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah ruang publik. Ya, kalau kita memposting konten yang membakar, memprovokasi, ya maka terjadilah situasi yang tidak kondusif. Karena kita sudah membakar orang. Memprovokasi orang gitu ya. Tapi kalau sebaliknya kita memberikan posting yang adem, tenang gitu, masyarakat juga akan positif. Optimisme itu akan terbangun. Jadi itu adalah kontribusi nyata dari kita sebagai masyarakat, sebagai rakyat, khususnya yang aktif bermain di sosial media, apalagi followernya banyak. Kita itu membantu pemerintah. Memberikan penjelasan yang objektif sehingga masyarakat adem, masyarakat bisa tercerahkan dan menerima. Nah, mengenai pertanyaan Sumi tadi, bagaimana Indonesia di bawah presiden yang baru? Kalau kita lihat ya, latar belakang dari Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu kan berbeda sekali kan. Ya, satu dari rakyat biasa yang karirnya merangkak dari bawah, pernah merasakan sebagai rakyat kecil dengan segala macam bentuk
ketidakadilan, penindasan dan seterusnya. Kemudian dia menjadi orang nomor 1. Itu warna pemerintahannya berubah, sangat berbeda. Ya. Maka dia akan sangat people oriented. Dia merasakan betul sakitnya sebagai rakyat kecil, ya kan gitu. Nah, sedangkan Pak Prabowo itu kan terlahir pada keluarga elit kan. Ya, saya rasa semua hal pernah dirasakan Pak Prabowo kecuali satu, miskin. Ya, itu aja yang belum mungkin tidak pernah dia rasakan kan. Karena dia lahir, ya bukan salah dia. Karena lahir itu kan kita tidak bisa milih. Kita lahir dari keluarga mana kan kita nggak bisa milih. Itu destiny kan ya. Nah, Pak Jokowi terlahir dari keluarga seperti itu. Kemudian Pak Prabowo terlahir dari keluarga seperti itu. Nah, style pemerintahannya pasti akan berubah, pasti akan berbeda gitu. Karena Pak Prabowo ini terlahir dari kelompok elitis, dia pun besar, dididik secara elit, maka sistem pemerintahan, kebijakan-kebijakannya pasti akan merefleksikan latar belakangnya. Nah, tapi elit itu kan belum tentu jelek. Banyak kan orang yang pinter, orang kaya, tapi dermawan kan. Banyak juga orang yang terlahir dari keluarga susah, hidupnya susah, tapi pelit. Ya, asosial. Ya kan? Banyak juga orang kaya yang dermawan, murah hati gitu. Nah, yang kita berharap itu adalah meski Pak Prabowo itu lahir dari keluarga elit, tidak pernah miskin, tapi dia concern terhadap rakyat Indonesia yang kebanyakan itu tidak seperti dia. Ya, dia harus sadar betul yang memilih dia itu 100 juta suara sekian itu adalah masyarakat bawah. Masyarakat yang menginginkan perubahan. Masyarakat yang menginginkan perbaikan. Nah, saya rasa dia sebagai orang yang sangat lama berada di pemerintahan, punya pengalaman dalam dan luar negeri, pasti dia akan mendengarkan itu. Artinya bahwa kulitnya cukup tipis ya untuk bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Tapi style pemerintahan sah-sah saja, pasti akan berubah gaya permainannya. Ya, kalau Pak Jokowi itu lebih banyak bermain di dalam, ya. Pak Prabowo ya karena latar belakangnya di luar, dia akan lebih banyak bermain di luar. Dan itu sama-sama pentingnya. Kalau Pak Jokowi itu adalah memperkuat soliditas, kalau Pak Prabowo itu memperkuat posisi Indonesia, posisi tawar Indonesia di panggung internasional. Nah, berbicara mengenai ini Sumi, nilai tawar ya. Indonesia ini kan negara yang terlalu banyak bargaining power kita kan. Nilai tawar kita tuh kan besar sekali kan. Penduduk terbesar keempat. Ya kan? Setelah Cina, India, Amerika, kita. Kemudian demokrasi ketiga terbesar. Setelah India, Amerika, kita. Penduduk Islam terbesar di dunia. Kemudian bonus demografi yang akan kita nikmati. Artinya nilai tawar, nilai beli kita itu kan tinggi banget. Kemudian masyarakat kita itu secara politik stabil. Kita kan tidak seperti, ya walaupun ada huru hara gitu. Tapi kan kita tidak seperti negara di Timur Tengah kan. Politik kita tuh stabil. Karena rakyat kita itu walaupun dia suka demo, nurut. Nurut sama pemerintah. Nah ini kan sebenarnya nilai tawar untuk para investor. Sayangnya nilai tawar ini belum kita kapitalisasi dengan baik. Sehingga kita belum memberi warna terhadap perpolitikan dunia atau geopolitik secara optimal. Masih banyak takutnya. Takut, takut digini. Padahal siapa nggak butuh Indonesia? Belum pede gitu ya? Ya belum pede. Terlalu banyak mikirnya gitu loh. Padahal siapa nggak butuh Indonesia? 280 juta penduduk. Dengan bonus demografi lebih dari berapa itu? 60% atau saya lupa itu angka. Artinya apa? Itu kan nilai tawar. Itu pasar yang sangat besar bagi siapapun. Ya kan? Kemudian yang kedua, kelebihan-kelebihan kita lain. Misalnya jumlah penduduk
penduduk Islam segala macam. Itu kan bisa dikonversi menjadi nilai tawar kita kan. Nah, Prabowo ini menurut saya itu kan mampu ya mengkapitalisasi semua kelebihan Indonesia itu sehingga Indonesia mempunyai nilai tawar. Nah, oleh karenanya sepertinya peranan Menteri Luar Negeri itu akan lebih banyak dilaksanakan oleh Presiden itu sendiri. Pertama karena passionnya di sana, kedua jaringan dia kuat, dan ketiga jangan lupa Sumi, dia mampu. Karena Pak Prabowo itu sangat menguasai geopolitik. Kalau politik lokal udah pastilah dia tahu betul kan, sangat menguasai geopolitik. Dan cara menuturkan atau komunikasinya itu luar biasa. Dan dia salah satu nama yang diperhitungkan juga sebetulnya. Oh iya. Dan dia bisa mendeliver pesan-pesan itu dalam berbagai bahasa. Bahasa dunia ya, bahasa dunia utama. Itu keunggulan. Sehingga 5 tahun ke depan udah pasti. Indonesia akan dapat perhatian lebih dari dunia internasional. Oke, baik. Mas Tantowi, kamu kan lahir bukan dari dunia politik ya? Iya. Kenapa mampu sekali bisa beradaptasi, bisa begitu dedikasi gitu ya, begitu masuk ke dunia politik itu awalnya ceritanya gimana sih Mas Tantowi? Ini akan bagian ini ya, part ini. Maaf ya, VVIP kali ini agak panjang. Terlalu banyak yang mau saya tanyakan ke Mas Tantowi. Ketika saya Google latar belakangnya Mas Tantowi, itu menarik banget Mas. Ini harus bagian ini saya harus tanyakan. Jadi lahir di Palembang, Sumatera Selatan ya. Kemudian dulu tuh cita-citanya katanya pengen jadi orang terkenal ya? Iya. Dia udah terkenal kan? Kejadian kan? Kejadian ya? Dan terkenalnya sampai ke dunia politik pun terkenal loh. Itu gimana sih Mas, cerita sedikit dong, kok bisa dari dunia hiburan mungkin ya, kemudian masuk politik juga mampu beradaptasi. Itu ceritanya dulu gimana sih cita-citanya? Satu Sumi, passion. Segala sesuatu kalau kita lakukan karena passion kita, hasilnya itu akan sangat baik. Seorang yang mengerjakan sesuatu karena tren, ikut-ikutan, apalagi karena terpaksa, nggak bakal optimal. Ya. Tapi kalau passion kita apa, dan kita lakukan itu, insya Allah hasilnya bagus. Makanya dari melakukan apa yang menjadi passion kita, itu melahirkan undang-undang dasar saya. Saya punya konstitusi loh. Punya konstitusi sendiri ya? Konstitusi saya itu adalah saya hanya melakukan apa yang saya suka dan menyukai apa yang saya lakukan. Itu aja. Tapi umur berapa udah mulai tahu saya sukanya ini dan ini yang akan saya kejar? Dari kecil. Dari kecil? Nah, dari kecil. Saya suka semua musik dan saya bisa menyanyikannya. Tapi passion saya itu di country. Sehingga ketika orang mendengar saya menyanyi country, ada soul di dalamnya. Karena ada passion tadi. Yang mereka tidak dapatkan ketika saya menyanyi genre lain. Nah, itu yang membedakan. Jadi hasilnya itu pasti baik. Diterima oleh masyarakat. Nah, politik itu passion saya gitu. Bermula ketika saya mulai baca koran di Palembang nih umur 8 tahunan gitu. Yang saya baca itu adalah laman politik. Umur 8 tahun? Ya umur 8 tahun mulai baca koran gitu. Saya tertarik tuh. Berita-berita mengenai pemerintahan daerah gitu ya. Terus apa yang dilakukan oleh seorang bupati, gubernur, meningkat presiden. Terus apa yang terjadi di dunia internasional. Itu kan politik. Tanpa saya tahu itu politik. Tapi saya punya ketertarikan gitu loh. Nah itu kan dari kecil. Nah jadi passion itu ya sampai sekarang ada. Makanya saya memilih untuk menjadi politisi ketika saya sudah mapan. Jadi sebetulnya passionnya udah dari dulu. Dari dulu. Tapi baru mulai terjun ketika mapan. Sudah mapan. Why? Ini politisi yang baik itu apabila kejiwaannya udah mantap, mapan. Jadi secara secara kejiwaan dia udah matang. Ya. Kedua finansial. Untuk menjadi politisi yang baik itu kejiwaan kita udah matang, keuangan juga kita ada cukup. Sehingga kita tidak ada agenda lain kecuali mengabdi. Karena being a politician itu adalah to serve. Politisi itu mengabdi.
mengabdi, ya. Apalagi kalau sudah menjadi wakil rakyat, namanya aja wakil. Ya, kita menerima mandat dari rakyat untuk kita sampaikan, untuk kita perjuangkan. Artinya posisi kita tuh di bawah rakyat. Ya, rakyat mana? Rakyat yang memilih kita secara khusus. Secara umumnya adalah seluruh rakyat Indonesia. Kalau kita menyelami itu, maka kita akan bekerja secara sungguh-sungguh dengan baik gitu. Karena tugas saya adalah membela kepentingan rakyat. Kedua, tidak akan terpengaruh dengan macam-macam karena kita nggak kaya. Ya syukur kalau kaya gitu ya. Tapi kita cukup gitu. Financially. Itu tadi kematangan jiwa itu tadi maksudnya. Tuh. Jadi psychologically stable, financially stable. Jadi saya akhirnya memutuskan itu pada tahun 2009 ketika saya pada puncak kejayaan. Host Wants to be Millionaire, penyanyi country terkenal gitu ya. Mapan saya. Nah, tibalah saatnya bagi saya untuk melakukan apa yang sesungguhnya saya suka. Melayani rakyat melalui panggung DPR. Alhamdulillah. Jadi teori saya betul. Jadi ya saya tidak mengatakan saya politisi yang sukses, tapi biar orang lain yang mengatakan bahwa saya politisi yang baik. Politisi yang sukses. Oke. Terakhir, lesson learned dari seorang Mas Tantowi Yahya. Dari kecil sudah tahu apa yang dia mau, sampai akhirnya bisa tercapai cita-citanya. Apa lesson learned yang kita bisa ambil dari Mas Tantowi, khususnya bagi anak-anak muda di luar sana? Oke. Yang pertama, pilih bidang yang kita suka. Bukan bidang yang lagi tren. Tapi yang kita suka. Apa saja yang kita suka, itu akan membawa kita kepada hasil yang sangat maksimal. Apa aja. Ya. Dulu tidak pernah orang tua membayangkan bahwa kalau anaknya jadi MC bisa kaya raya. Nggak ada kan? Pasti orang tua zaman dulu tuh pengen anaknya itu secara akademik sukses kan. Mendapatkan begitu banyak gelar gitu. Itu kan tidak menjamin. Kalau anaknya nggak punya passion di bidang itu. Hanya karena dipaksa oleh orang tuanya. Jadi ambil aja bidang. Apa aja. Asal kita passion, maka kita akan sukses. Mengapa? Karena passion kita itu akan mendorong kita untuk melakukan itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, passion akan membuat kita itu mengerjakan sesuatu itu dengan riang gembira. Hati yang senang. Karena kita melakukan apa yang kita suka. Itu yang pertama. Kedua, never stop learning. Proses belajar itu tidak berhenti ketika kita punya sederet gelar. Proses belajar tidak berhenti ketika kita sudah jadi tua. Enggak. Kita harus belajar terus. Kalau tidak, kita akan ketinggalan. Kompetisi ini semakin gila sekarang ini. Yang bisa bertahan adalah orang yang punya begitu banyak bahan. Punya banyak modal. Kalau cuman mediocre, itu rasanya sulit. Ya. Nah, jadi dua hal itu Sumi, passion akan membuat kita menjadi seorang spesialis, belajar membuat kita akan menjadi orang yang terus up to date dengan perkembangan zaman. Inilah bukti nyatanya ya. Jadi dulu gak pernah orang tua membayangkan anaknya jadi MC bisa sampai hari ini. Pastilah dia pengen saya jadi apa kan gitu. Terima kasih banyak Mas Tantowi Yahya. Makasih Sumi. Untuk sharing insights dan perspektifnya yang luar biasa. Terima kasih buat Anda yang juga sudah menyaksikan. Tolong tinggalkan komen apapun itu ya terkait dengan episode ini ataupun mungkin masukan buat episode yang akan datang. 谢谢收看。